aku menghampirimu, hai orang-orang berdosa. Ya, karena dikatakan, aku tidak mencari orang benar. Orang benar ya dibiarin sudah benar. Yang kucari kalian yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita tentu kita bertemu kembali di dalam ruang membangun iman kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Pada segmen video kali ini, saya akan memperlihatkan hal-hal yang terabaikan, bahkan mungkin dipandang ya nyeleneh atau terlalu kecil. Ya. Sebab manusia itu selalu ingin melihat yang besar. Padahal semua bermula dari yang kecil-kecil. Bapak Ibu Saudara, ketika saya temukan dalam pembelajaran ini, Yesus kerap sekali menyampaikan perkataan pemeteraian. Maksudnya begini, ketika seseorang seperti saya dan kita minta tolong dengan datang kepada Yesus untuk membantu pergumulan hidup kita supaya diambil, supaya digantikan dengan kelegaan seperti janjinya, akan menggantikan semua pergumulan yang menghimpit hidup kita dengan beban yang ringan tentu ya, dicabut semuanya sehingga kita bisa tidak punya beban dalam hidup. Pikiran kita tidak itu-itu saja yang kita pikirin, karena Yesus sudah menjamin, datanglah kepadaku hai yang tidak suruh beban berat, dan akan kugantikan dengan kelegaan atau dengan kuk yang ringan. Ini janji yang kelihatannya tidak terlalu mendapat perhatian, atau mungkin tidak terbaca, atau mungkin tidak mau tahu, atau mungkin tidak paham ya. Jadi ini banyak masalah sebetulnya. Saya tidak akan merambati semua itu, akan pusing nanti. Yang penting begini aja, yuk saya ngajak kita sadar setinggi-tingginya bahwa saudara dan saya orang berdosa itu dulu ya. Saya ingatkan lagi, Anda siapapun, pangkatmu segede apapun, kita terkategorikan orang-orang berdosa. Aku tidak menghakimi, tapi kalau Anda bilang Anda tidak berdosa, bagus ya. Kalau saya orang berdosa seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan ke dunia ini, dosaku lebih besar dari dosamu, tapi ingat, Allah mengasihiku. Nah, ini kan persoalan besar. Kenapa yang dosanya begitu besar justru dikasihi Allah? Nah, persoalannya berikutnya, bagaimana dengan dosa kita? Lebih kecilkah dari dosanya Rasul? Atau kita lebih besar dari dosanya Rasul Paulus sampai tidak dipedulikan Tuhan? Enggak. Jangan keluarkan pertanyaan itu, sebab itu akan menjadi penghakiman buat kita. Kita semua sudah berdosa, titik. Yang harus kita kerjakan adalah apa yang dikatakan oleh Yesus, aku datang ke dunia untuk mencarimu. Perhatikan kalimat-kalimat ini, firmannya itu enak sekali. Aku datang ke dunia, saya ganti. Aku turun ke bumi, saya ganti. Aku menghampirimu, hai orang-orang berdosa. Ya, karena dikatakan, aku tidak mencari orang benar. Orang benar ya dibiarin sudah benar. Yang kucari kalian yang berdosa, termasuk itu Saul. Saul yang menjadi Rasul Paulus, namanya ditukar. Bapak Ibu Saudara, kita belajar banyak dari orang-orang yang sukses secara spiritual, secara rohani, secara iman kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, sebesar biji sesawi saja imanmu, kau berkuasa di kolong langit ini. Masa sih Pak Binsar? Iya sih ya. Masa sih Pak Binsar? Iya, saya juga dulu begitu. Masa sih? Tapi setelah saya temukan janji Tuhan, apabila sebesar biji sesawi saja imanmu, kau akan bisa menguasai gunung. Pindahkan gunung itu, dia akan tunduk dan setia. Dia akan patuh kepadamu. Juga pepohonan, mana-mana yang terpilih untuk dipindahkan, terbantulah ke dalam lautan, dia akan kecemplung.
Oke, sampai situ dulu, kita manusia ya. Kita diberi takaran kekuasaan hanya di atas bumi. Tapi kalau Yesus sudah mendeklar bahwa kepadaku telah diserahkan semua kuasa di surga dan di bumi, kepada Yesus. Oleh sebab itulah dengan garang, dengan tegas dia katakan, tidak akan ada satu pun di antara kamu sampai kepada kemuliaan Bapa dan menghampiri Tuhan Bapa kalau tidak melalui aku. Di sana sudah dikunci. Kita hanya bisa ketemu dengan yang mengutus dia, atau lebih tajam lagi, kita akan bisa bertemu dengan Allah yang ada di dalam jiwanya Kristus, sebab dia mengatakan, tidakkah kau percaya di dalam aku ada Bapa? Ada Bapa. Itu yang membuat Lazarus bangkit. Itu yang membuat saya bisa menyembuhkan orang bungkuk, orang sakit, orang apa sekalipun. Dan itu yang bisa membuat aku mengusir semua setan. Sebesar termasuk iblis, sebesar apapun mereka, sebab Allah lebih besar dari semua kuasa yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudara, jadi ini yang penting kan saya terus-teruskan sampaikan, cuman terpulang kepada saudara. Saudara pingin nggak hidup berkelimpahan, makmur, dalam kata hari ini yang dipakai kondang sekali di dunia orang-orang modern, kaya, ya, sultan, ya, tajir, pakailah itu, ya. Tetapi bukannya Yesus melarang kita kaya berkelimpahan, enggak. Justru dikatakan, aku datang ke dunia ini supaya kamu memiliki kelimpahan itu. Apalagi dikatakan tadi mencari orang berdosa supaya menjadi orang-orang kudus. Kalau orang sudah kudus, yaitu orang percaya, di dalamnya orang ini seperti kita, di dalam kita ada Yesus loh. Dan Yesus mengatakan juga, jika kau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja, akan kuberikan kepadamu. Saudara yang terkasih, betapa dahsyat janji ini. Tapi, nah balik lagi, faktanya kita tidak peduli. Kita abaikan semua yang Tuhan sampaikan, kita abaikan semua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Padahal Bapa Surgawi sudah mengatakan dalam satu firman-Nya, ketika Yesus sedang mengajar di banyak kerumunan orang, Allah berfirman dari balik awan menggema suaranya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau di kitab Lukas dikatakan, aku memilih dia dan dengarkan dia. Nah saudara, ketika dikatakan oleh Allah yang tidak kelihatan tuh, dengerin kalau Yesus ngomong ya, tentu saja perintahnya, larangannya, nasihatnya, apalah itu ya, petunjuk-petunjuknya, dengerin. Jangan udah dilarang, di dalam hatimu kau kerjakan juga. Nah, ini kacau. Lihat, habis berpuasa 40 hari, Yesus diganggu oleh iblis. Hai anak Allah, lihat dunia itu indah. Wah, ini kan, ini bodohnya setan, ini iblis. Indah sekali. Kau mau itu kuberikan kepadamu? Sembah aku. Nah, ini kan tolol ini. Memang kalau iblis sudah pintar, kita semua dikuasai, nggak bisa kita usir, tapi karena memang bodoh. Lalu Yesus berkata, "Enyah dari hadapanku iblis, sembahlah Tuhan Allahmu." Saudara, saya membaca itu kaget. Iblis harus menyembah Allah. Nah, iblis itu kan penghancur ya, perusak ya, pembuat maut, membuat dosa. Lah kita ini orang baik-baik. Iya kan? Tentu saja kalau iblis saja dianjurkan, diperintahkan Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi berarti iblis itu di bawah kendali Allah Bapa kita yang kita sembah di dalam Kristus. Nah, apalagi kita orang baik-baik. Iya toh? Ya tentu saja yang dikatakannya benar, sembahlah Tuhan Bapa Surgawi yang ada di dalam aku. Apalagi saya temukan ayatnya, akulah Tuhan Allahmu yang kudus, yang tidak ada mustahil bagiku. Ya, bagimu juga yang percaya kepadaku tidak ada yang mustahil. Dan yang paling penting, kuduskanlah dirimu supaya engkau menjadi milikku. Saudara, sampai kepada ayat itu saya menggigil. Berarti kalau orang tidak kudus, tidak atau bukan milik Allah menciptakan tubuh ini. Bukan. Lalu milik siapa? Milik dunia. Siapa pimpinan dunia? Iblis. Jadi kalau begitu, orang-orang yang tidak kudus, bapaknya adalah iblis, si pembohong. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak sini. Ini sederhana. Kuduskan diri. Kudus. Artinya, pisahkan semua dengan pergaulan dunia yang merugikan. Segala hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus, tebas. Potong, gunting, hapus.
Ikuti saja kehendaknya, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sekarang terpulang kepada Anda. Anda mau pilih mana? Suara-suara iblis, suara-suara kejahatan, suara-suara yang membuat Anda terjerembab, terpuruk, miskin, sakit-sakitan, melarat, atau suara ilahi yang menggema membawa kamu kepada kemenangan. Percayakah itu? Harus percaya. Ya, harus percaya. Yesus sudah memaksa. Percayalah bahwa di dalam aku ada Bapa yang menciptakan semesta, yang punya hukum langit dan bumi di dalam Yesus. Oleh karena itu dia berkata, tidak satu orang pun sampai kepada kerajaan Bapa kalau tidak melalui Yesus. So, teman-teman, pelajari siapa Yesus. Karena itu pintu gerbang. Karena dia adalah sekretaris jenderal surgawi. Saya katakan sekjen, karena di dalam urusan dunia yang namanya sekjen, sekretariat, kita harus melalui pintu sekretariat, baru sampai kepada bos, di mana lembaga itu, kantor itu, institusi itu, ataupun perkumpulan itu harus melalui sekretariat. Saya ketika masih aktif sebagai pegawai di dunia ini, ya, menjabat, setiap tamu siapapun, kecil besar pangkatnya, pengaruhnya di kolong langit ini, dia harus melalui sekretaris di kantorku. Lalu lapor, Pak Binsar ada yang mau menghadap, kira-kira setengah jam lagi sedang dalam perjalanan. Saya tanya, siapa? Bla 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 bla. Kalau dia orang waras, orang baik, saya terima dengan urusan tentang job atau duty saya di kantor itu. Tapi kalau dia datang cuma untuk ngomong abal-abal, barbar, nggak jelas, ngabisin waktu saya akan bilang sama sekretaris, stop, jangan terima, alihkan tamu yang lain. Begitulah saudara dan saya. Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada kerajaan Bapa kalau tidak melalui aku. Padahal firman yang lain berkata, carilah kerajaan Bapa di surga, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tidak suka segalanya ditambahkan. Kesehatanmu, kepintaran anak-anakmu, keberhasilan rumah tanggamu, damai sejahtera yang ada di keluargamu, anak-anak, cucu, cicitmu itu, semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang diperhitungkan dunia, menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara mau itu? Ikuti terus video ini. Saya Binsar Amit mundur. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Tetap percaya kepada Yesus. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang supaya menjadi berkat. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.